Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Rohani Kristen pada siang hari ini. Kami berharap saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai sukacita dan perlindungan Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari baru dan kesempatan untuk bekerja hari ini. Ampuni segala kesalahan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan hari ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dan menguduskan. Tuhan juga yang pakai setiap hati, pikiran, tangan, kaki kami untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Engkau juga yang berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah memuliakan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan yang memampukan dan menjadikan kami terang melalui lingkungan tempat kami bekerja. Ya Aba Bapa kami, ya Tuhan, jikalau sebentar lagi, kami mau memulai aktivitas, kiranya Tuhan saja yang berkati dan lindungi kami. Kiranya kuasa dan Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami dari rumah hingga kantor dengan selamat, tak kekurangan apapun. Jaga hati kami dari segala pengaruh jahat. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu melimpah. Ampuni kami yang sering menyakiti hati-Mu. Kami bawa doa yang kurang sempurna ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Judul renungan kita hari ini adalah Memberi Karunia Bagi Sesama. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Allah memberikan karunia supaya dapat membangun kehidupan bersama, bukan untuk menyombongkan diri. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Setiap manusia tentu memiliki kekurangan dan kelebihan yang dapat mendukung hidup seseorang. Untuk dapat membangun kehidupan bersama, maka baik kekurangan maupun kelebihan haruslah disikapi dengan baik. Sebab bila tidak, kekurangan yang dimiliki dapat membuat seseorang menjadi merasa minder dan tidak mampu. Sebaliknya, kelebihan dapat membuat seseorang menjadi tinggi hati. Bila demikian yang terjadi, maka hidup hanya akan menghasilkan konflik. Paulus sejatinya berupaya untuk menegur dan menasihatkan jemaat Korintus dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Sebab, salah satu permasalahan yang terjadi dalam tubuh jemaat Korintus adalah adanya sekelompok jemaat yang merasa memiliki karunia yang lebih. Hal itu membuat mereka menyombongkan diri dan merendahkan jemaat yang lain karena merasa hanya kelompok mereka sajalah yang suci.
Hal ini tentu saja menjadi keprihatinan Paulus karena sikap mereka tidak mencerminkan Kristus yang hadir bagi seluruh umat. Oleh karena itu, Paulus mengatakan bahwa roh dinyatakan hanya untuk kepentingan bersama, untuk saling melengkapi, mendukung, dan menguatkan. Sebab, roh hadir untuk membangun kehidupan, bukan untuk memecah belah. Atas setiap karunia dan talenta yang kita miliki, Paulus mengajak kita untuk mengarahkannya kepada sesama, dengan membagikannya kepada orang lain, dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Sebab, Allah memberikan karunia dan talenta itu kepada kita supaya kita dapat membangun hidup bersama. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas saudara pendengar seperti biasanya, dan saya harap berkat Tuhan melimpah ruah atas saudara pendengar dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Pengakuan kita berasal dari Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Pengakuan kita akan iman kepada Yesus berasal dari Roh Kudus. Nas hari ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu itu, banyak sekali orang yang mengaku percaya kepada Yesus, namun masih saja hidup dalam berhala-berhala yang bisu. Mereka seperti mengerjakan mukjizat namun bukan oleh nama Yesus, tetapi melakukan berhala-berhala mereka dan berusaha menarik setiap orang masuk ke dalamnya. Mereka kelihatan percaya kepada Yesus, namun sebenarnya tidak, dan Rasul Paulus menegaskan kembali kepada mereka untuk berhati-hati kepada setiap orang yang seperti ini. Dikatakan dan dijelaskan bahwa ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita harus menyadari bahwa itu semua karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu hidup seturut dengan kehendak-Nya, masuk dalam rencananya, semuanya harus kita sadari karena Roh Kudus. Kita juga dapat belajar bagaimana buah roh dianugerahkan kepada kita, yang artinya bila Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita adalah orang-orang yang semakin giat mengerjakan buah roh dalam kehidupan. Selain Roh Kudus, tidak ada lagi roh yang mampu melakukannya bagi kita. Sebaliknya iblis juga adalah roh. Karena itu kita harus senantiasa menguji setiap roh apa yang ada di dalam diri kita, karena tidak akan ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Sebaliknya ketika Roh Allah ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, dengan hati kita akan berkata Yesus adalah Tuhan. Pengakuan ini akan datang dari setiap manusia, Yesus memang adalah Tuhan. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia adalah Tuhan yang berasal dari Roh Kudus. Ia adalah Sang Mesias, Juru Selamat ketika Ia disalib dan bangkit. Bangkit secara utuh, tubuh, jiwa dan rohnya. Ia adalah Tuhan yang tidak berdosa dan tidak ada dosa di dalam dirinya. Justru Ia menyelamatkan umat manusia dari dosa yang membawa dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Seluruh manusia telah berdosa. Namun Yesus tidak berdosa sama sekali dan tidak ada dosa dalam dirinya. Ia adalah Tuhan yang sudah dinubuatkan dari zaman para nabi. Ia adalah Tuhan yang berkuasa dan Ia adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Karena itu, setiap manusia yang mengaku dalam mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Saat seseorang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi hanya oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, seseorang tidak akan memahami jalan keselamatan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus.
Hal itu juga ditegaskan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Demikian pula sebaliknya, tidak ada orang yang akan menghina nama Yesus bila Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Jadi, jika orang sangat benci kepada Yesus dan para pengikutnya, hal itu karena Roh Kudus memang belum hadir di dalam kehidupan mereka. Jika hal itu terjadi, kita tidak boleh balas membenci mereka. Justru kita harus mendoakan mereka. Berdoalah supaya Roh Kudus melembutkan hati mereka yang keras dan Roh Kudus memasuki hati mereka. Bukankah Paulus sebelumnya juga adalah orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan menentang para pengikutnya? Namun, karena kuasa Roh Kudus, Paulus berubah dan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, menobatkan hati manusia yang jahat menjadi benar. Tidak sedikit orang mengeluh, kenapa saya sudah menjadi orang percaya, tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil? Kenapa rohani saya tidak selalu klimaks dan tidak pernah jatuh? Padahal saya telah bertobat, telah mengundang Roh Kudus memimpin hidupku. Di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna adanya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berbuat dosa. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus ada keselamatanku. Semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan. Karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Karena itu, marilah mendasari pengakuan kita kepada Yesus dari Roh Kudus yang ada dalam hati dan diri kita masing-masing. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Untuk memahami nas hari ini, kita harus tantangan dan penghinaan yang dihadapi Paulus dari beberapa orang di jemaat Korintus yang meragukan otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya duri dalam daging, yang mengganggu Paulus, yang diyakini oleh beberapa sarjana sebagai masalah kesehatan atau kelemahan fisik yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks. Paulus memohon kepada Tuhan 3 kali agar masalah ini dihapuskan. Namun Tuhan menjawab dengan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Latar belakang penulisan ayat ini adalah bahwa Paulus merasa lemah dan terbatas dalam keadaan fisiknya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan kasih karunia-Nya kepada Paulus dalam menghadapi tantangan dan cobaan tersebut. Paulus menyadari bahwa ketika ia merasa lemah, kuasa Tuhan menjadi nyata dan bekerja dalam hidupnya. Paulus menemukan bahwa dalam kelemahannya, ia bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan dan pengaruh-Nya yang sempurna. Ayat ini mengajarkan kepada umat Kristen untuk mengandalkan Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Kasih karunia Tuhan berlimpah dalam memberikan kekuatan dan pertolongan di tengah kesulitan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri, tetapi untuk bersandar sepenuhnya pada kekuatan dan kasih karunia Tuhan.
Dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9, tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana Paulus merespons jawaban Tuhan yang menyatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Namun, berdasarkan konteks surat dan tulisan-tulisan Paulus lainnya, kita dapat menafsirkan bagaimana mungkin Paulus merespons pernyataan ini. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Allah yang bekerja melalui kelemahan manusia. Dalam surat-suratnya, Paulus seringkali menekankan pentingnya iman, harapan, dan ketergantungan pada Allah. Dia juga berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia menghadapi tantangan, penolakan, dan kesulitan dalam pelayanannya. Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat mengasumsikan bahwa Paulus menerima jawaban Tuhan ini dengan penuh kesadaran akan pentingnya ketergantungan dan kepercayaan penuh pada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Dia menerima bahwa dalam kelemahan dan keterbatasannya, kuasa Tuhan akan menjadi nyata dan bekerja secara sempurna. Paulus, sebagai seorang rasul yang mengalami berbagai cobaan dan penderitaan dalam pelayanannya, mungkin menyadari bahwa kelemahan dan keterbatasannya adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara ajaib. Dia mungkin merespons dengan rendah hati, menerima karunia Tuhan dengan penuh syukur, dan memutuskan untuk mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap situasi yang dihadapinya. Dalam konteks surat ini, penulisan ayat ini juga menunjukkan bahwa Paulus ingin mengajarkan jemaat Korintus untuk mengandalkan Tuhan dan tidak bergantung pada kekuatan dan kelebihan duniawi. Dia ingin memperkuat iman mereka dan mengarahkan mereka untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, yang kuasanya beroperasi melalui kelemahan manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi spesifik tentang reaksi Paulus tidak diberikan dalam teks. Oleh karena itu, bagaimana tepatnya Paulus merespons jawaban Tuhan tersebut mungkin merupakan spekulasi. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari pernyataan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna," yakni: pertama, ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Ayat ini mengajarkan pentingnya bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, tetapi Tuhan yang memiliki kuasa yang sempurna dapat memampukan kita melalui kasih karunia-Nya. Dalam keadaan kelemahan, kita dipanggil untuk mengandalkan dan mempercayai bahwa Tuhan memberikan segala yang kita perlukan. Kedua, transformasi melalui kelemahan. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita mengakui dan menerima kelemahan kita, dan berserah kepada Tuhan, Dia dapat bekerja dengan kuasa-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Kelemahan kita menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk mengubah kita, menguatkan kita, dan menunjukkan kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Ketiga, kerendahan hati dan ketidaksombongan. Pernyataan ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kekuatan sejati kita berasal dari Tuhan, kita menjadi rendah hati dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita adalah hasil dari kasih karunia-Nya. Hal ini mengajarkan kita untuk hidup dalam rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan, serta mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sendiri. Keempat, pengharapan dalam kesulitan. Ayat ini juga memberikan pengharapan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Ketika kita mengalami kelemahan dan kesulitan, kita dapat berharap pada kasih karunia Tuhan yang cukup untuk menyertai dan memampukan kita melewati setiap situasi. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup akan bebas dari kesulitan, tetapi Dia menjanjikan bahwa kasih karunia-Nya akan mencukupi kita dalam setiap keadaan. Karena itu, nas hari ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati, berserah kepada Tuhan,
dan mengandalkan kuasa-Nya yang sempurna dalam setiap aspek hidup kita. Jalan manakah yang lebih utama? 1 Korintus 12 ayat 31 adalah ayat terakhir dalam pasal 12, yang membahas topik karunia rohani dan peranannya dalam gereja. Ayat tersebut berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu sungguh-sungguh menginginkan pemberian yang terbaik. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih unggul." Kata "tetapi" menunjukkan bahwa ayat tersebut ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Mengingat ayat 31 merupakan ayat penutup, maka hendaknya kita meninjau keseluruhan surat tersebut untuk memahami makna cara yang lebih baik. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11, Rasul Paulus membuat daftar berbagai karunia rohani yang dibagikan kepada orang percaya melalui Roh Kudus. Daftar ini mencakup hikmat, pengetahuan, iman, karunia penyembuhan, melakukan mukjizat, nubuatan, kebijaksanaan rohani, bahasa roh, dan penafsiran bahasa roh. Paulus menyatakan bahwa tujuan pemberian karunia ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan gereja secara umum. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-30, Paulus menggunakan metafora tubuh manusia untuk menggambarkan saling ketergantungan orang percaya dalam tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh manusia terdiri dari banyak bagian yang membentuk satu kesatuan yang utuh, demikian pula tubuh Kristus. Terlepas dari karunia atau peran individu kita dalam gereja, kita semua dipersatukan dalam satu tubuh melalui Roh Kudus. Setiap mukmin sangat diperlukan dalam fungsi dan kesehatan tubuh. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkanmu," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkanmu." Sebaliknya, bagian-bagian tubuh yang kelihatannya lebih lemah justru sangat diperlukan. Tuhan merancang tubuh sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perpecahan, iri hati di antara orang-orang beriman. Setelah membahas berbagai karunia rohani dan signifikansinya bagi tubuh Kristus, Paulus mengakhiri pasal ini dengan mengarahkan orang-orang percaya kepada jalan yang lebih baik. Bukanlah hal yang tidak pantas untuk dengan sungguh-sungguh menginginkan pemberian yang terbaik, apapun pemberiannya. Namun demikian, ada sesuatu yang lebih penting yang harus mengatur upaya kita untuk mendapatkan karunia-karunia ini. Jalan yang lebih unggul adalah jalan kasih, yang dijelaskan Paulus dalam 1 Korintus 13. Pasal ini sering disebut sebagai bab kasih, karena dengan indahnya mengartikulasikan konsepsi Alkitabiah tentang kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3, Paulus berpendapat bahwa kasih melampaui semua karunia rohani, bahkan hadiah terbesar pun akan sia-sia dan tidak ada artinya tanpa cinta. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, Paulus menjelaskan ciri-ciri kasih. Karakteristik ini menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu, tujuan karunia rohani adalah untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 8-12, Paulus menulis bahwa karunia rohani bersifat sementara dan akan berlalu. Bagian ini mengingatkan kita bahwa karunia rohani seperti berbahasa roh dan bernubuat tidaklah kekal. Namun cinta itu abadi dan tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu, cinta adalah hal yang paling penting. Bagian ini juga berbicara tentang keterbatasan pemahaman manusia. Karena dosa dan keterbatasan manusia, orang percaya hanya dapat mengetahui dan bernubuat hanya sebagian saja. Namun ketika Kristus datang kembali, dosa akan lenyap, dan kita akhirnya akan bertemu muka dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, Paulus menyatakan bahwa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan.
Paulus membuat pernyataan ini karena kasih adalah landasan di mana iman dan pengharapan dibangun. Kita hanya percaya pada apa yang kita kasihi, kita hanya berharap pada apa yang kita cintai. Ringkasnya, 1 Korintus 12 ayat 31 mengingatkan kita untuk tidak melupakan hal yang paling baik, kasih kepada Allah dan kasih terhadap satu sama lain. Pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun, yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, menobatkan hati manusia yang jahat menjadi benar. Tidak sedikit orang mengeluh, "Kenapa saya sudah menjadi orang percaya, tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil? Kenapa rohani saya tidak selalu klimaks dan tidak pernah jatuh, padahal saya telah bertobat, telah mengundang Roh Kudus memimpin hidupku. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna adanya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berbuat dosa. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatanku. Semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan. Karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Nas hari ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita, yakni: pertama, jelas bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mengutuk Yesus. Justru yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kedua, Roh Kudus tidak dapat dibodoh-bodohi dengan segala tipu daya manusia. Dia mengenal siapa kita. Matius 7 ayat 22 berkata, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?" Lalu Tuhan menjawab, "Aku tidak mengenal kamu, karena semuanya pekerjaannya itu tidak berasal dari Roh Kudus. Mereka melakukan semuanya untuk dirinya sendiri." Ketiga, Dia adalah orang yang setia sampai mati dan rela pikul salib. Pada Roma 10 ayat 9 disebutkan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena pada masa itu setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka seketika itu dia menolak Kaisar adalah Tuhan. Upahnya adalah maut." Roh Tuhan menuntun dia untuk tetap setia mengaku Yesus adalah Tuhan. Keempat, dia akan hidup dalam kasih. Pada Matius 5 ayat 19, Yohanes 14 ayat 15 dan 21 bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus maka dia akan hidup dalam kasih, menuruti perintahnya, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Firman Tuhan pada saat ini ingin menyampaikan pesan kepada kita agar menggunakan talenta yang ada pada kita untuk sesuatu yang baik. Jangan menyalahgunakan talenta kita untuk sesuatu yang tidak baik. Jika Tuhan mengaruniakan pada kita kemampuan bernyanyi, maka pergunakanlah itu untuk memuji Tuhan.
Jika Tuhan memberikan karunia untuk bisa lebih cepat mengerti pelajaran, maka pergunakanlah itu untuk menolong teman kita yang mengalami kesulitan saat belajar. Jika kita dikaruniakan kemampuan untuk bercerita, maka berceritalah tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena itu, apapun karunia atau talenta yang ada pada kita, tetaplah rendah hati, karena semuanya berasal dari Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini kami bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan sesama kami umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan kepada saudara terkasih. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Segala sesuatu yang di luar dari ajaran gereja dan tidak mengandalkan Yesus sebagai arah keselamatan adalah ajaran sesat. Hanya Yesus keselamatan yang sejati dan abadi. Tidak ada di luar Yesus yang sanggup memberikan keselamatan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua. Biarlah tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang berikutnya. Shalom. Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.